Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banua Sepekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda di minggu pertama bulan Juli atau edisi 4 Juli 2021. Serangkaian berita terpilih selama sepekan telah kami siapkan untuk menemani akhir pekan Anda. Kali ini bersama saya Lini Astalina, mari kita ikuti Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali Lintas Banua Sepekan minggu ini. Cegah salah sasaran dalam mendapatkan gas melon, pemerintah Kota Banjarbaru luncurkan kartu kendali di 14 kelurahan yang sudah siap dari 20 kelurahan yang ada di Kota Banjarbaru. Sementara itu pemirsa, menurut Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, Abdul Basit, pada peluncuran kartu kendali yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu, juga untuk pengusaha UMKM. Mengantisipasi kelangkaan dan tingginya gas subsidi 3 kg, pemerintah Kota Banjarbaru mulai menerapkan kartu kendali. Keberadaan kartu kendali ini diharapkan mampu menangani masalah dan keluhan masyarakat mengenai gas melon tersebut. Hal ini ditandai dengan peluncuran kartu kendali di 14 kelurahan yang sudah siap dari 20 kelurahan untuk 13.000 kuota untuk kartu kendali. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin menyampaikan bahwa pemilik kartu kendali ini sudah didata oleh Dinas Perdagangan. Tapi jika ada yang belum terdaftar dan memang kurang mampu ekonominya, bisa ajukan ke kelurahan setempat agar didata lagi. Kedepannya pangkalan di tiap kelurahan akan memprioritaskan gas bersubsidi kepada penerima yang memiliki kartu kendali. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, Abdul Basit, pada peluncuran kartu kendali yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu, juga untuk pengusaha UMKM. Rencana kartu kendali ini sudah mulai dipikirkan dari bulan April 2021, kemudian melalui berbagai sosialisasi ke agen gas hingga ke masyarakat. Rismana, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, pembangunan jembatan HKSN 1 yang menghubungkan dua kecamatan, yakni Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kecamatan Banjarmasin Utara resmi dilanjutkan. Jembatan ini ditarget akan rampung pada tahun 2022 mendatang. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menjelaskan, jembatan ini salah satu upaya untuk memecah kemacetan di wilayah ini dengan 2 tahap pembangunan. Pada tahap pertama, pengerjaannya memakan biaya sebesar 42,899 miliar. Sementara di tahap kedua, Pemko Banjarmasin kembali menggelontorkan dana sebesar 27,5 miliar. Pembangunan proyek jembatan HKSN 1 yang menghubungkan dua wilayah yakni Kecamatan Banjarmasin Barat, Kuin Cerucuk, dan Kecamatan Banjarmasin Utara, Kuin Utara resmi dilanjutkan kembali oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Dari pantauan Banjar TV, jembatan HKSN 1 ini yang dibangun sejak tahun 2020 lalu masih belum rampung seluruhnya lantaran dikerjakan 2 tahap. Kepada awak media, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menjelaskan jembatan ini salah satu upaya untuk memecah kemacetan di wilayah ini. Jembatan ini dibangun 2 tahap. Untuk tahap pertama pengerjaannya memakai biaya sebesar 42 miliar lebih. Sementara di tahap kedua, Pemko Banjarmasin kembali menggelontorkan dana sebesar 27,5 miliar. Harapannya pada awal tahun 2022 nanti jembatan ini bisa rampung dan difungsikan sehingga kemacetan lalu lintas bisa diatasi. 2021 ini kita lanjutkan untuk tahap 2. Dan mudah-mudahan di sisi barat ini bisa selesai tahun ini, termasuk juga off-grid yang di Banjarmasin Utara, terutama yang perlu pembebasan lahan. Nah, kami berharap jembatan ini bisa difungsikan di awal tahun 2022 sehingga masyarakat sudah bebas macet di sini. Secara keseluruhan, pembangunan jembatan HKS ini memakan anggaran sebesar 50 miliar lebih, di mana pembangunan jembatan di tahap pertama memakan anggaran sebesar 34 miliar dan tahap kedua ini sebesar 18 miliar. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, PDM Bandarmasi Kota Banjarmasin menyesuaikan biaya meter mulai Agustus nanti untuk kelancaran pelayanan pasokan air bersih ke masyarakat. Dan sementara itu sampai saat ini perusahaan daerah air minum Bandarmasi masih terus berupaya mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah daerah lewat perubahan status badan hukum.
Paham ya kira-kira ya? Jadi bukan harga airnya yang kami naikkan. Kalau harga airnya tidak banyak ada pemakaian air yang dilakukan barang. Tapi ini adalah hanya untuk sewa meternya saja. Karena kalian Setidaknya pengumuman ini disampaikan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin di Aula Kantor PDAM, kilometer 2,5 Jalan Jenderal Ahmad Yani Banjarmasin, Kamis 1 Juli kemarin. Pemberlakuan kebijakan baru ini akan dimulai Agustus nanti untuk penyesuaian pemeliharaan meter air pada tagihan rekening air minum pelanggan. Penyesuaian biayanya bervariasi, tergantung klasifikasi tarif, mulai dari golongan rumah tangga hingga industri besar. Sedangkan untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah, tidak ada kenaikan biaya. Pihak PDAM mengaku terpaksa melakukan kebijakan ini seiring meningginya biaya operasional dan belum adanya penyesuaian sejak 2015. Kalau biaya meter ini tidak ada hubungannya dengan kubikasi atau pemakaian air kita di rumah, ya, bukan harga air, tapi adalah harga biaya meter. Di mana biaya meter ini sudah hampir kurang lebih 5 sampai 6 tahun itu ya sudah tidak mengalami penyesuaian, sedangkan aksesoris, alat dan lain sebagainya itu sudah mengalami perubahan karena akibat adanya inflasi. Sehingga kami perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap biaya meter ini. Nah, harapannya dengan adanya penyesuaian terhadap biaya meter ini, ya kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan penggantian meter, kemudian perbaikan tera dan lain sebagainya yang berhubungan dengan meter. Dengan adanya perubahan ini, pihak PDAM Banjarmasin berharap bisa terus menjaga kualitas pelayanan ke masyarakat untuk kenyamanan pasokan air bersih setiap harinya. Muhail, Banjar TV. Sudah bertahun-tahun lamanya, perusahaan daerah air minum Banjarmasin belum juga mendapat penyertaan modal dari pemerintah daerah. Imbasnya, perkembangan PDAM turut terhambat dan mengganggu percepatan realisasi sejumlah rencana kemajuan perusahaan. Hal ini akibat peraturan baru pemerintah yang mengharuskan ada pergantian status badan hukum PDAM menjadi perseroan. Belum lagi berlarutnya birokrasi atas perubahan tersebut. Tapi karena adanya kendala terhadap perubahan badan hukum yang sampai sekarang masih berproses, ya, draftnya sudah kita sampaikan ke pemerintah kota, kemudian pemerintah kota sudah menyampaikan ke DPR lagi melakukan penggodokan pasal per pasal daripada peraturan daerah itu. Nah, mudah-mudahan nanti kalau itu sudah kita selesaikan, insya Allah nanti pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota, akan memberikan pernyataan modal kepada PDAM. Karena memang pihak PDAM berharap penyertaan modal bisa cepat terrealisasi untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat seperti peremajaan pipa distribusi yang sudah sering bocor. Ahmad Makfur, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, DPRD mengaku terkejut dan tidak mengetahui adanya kebijakan sepihak dari PDAM Banjarmasin untuk menaikkan tarif sewa meter air. Sementara itu, DPRD Kota Banjarmasin meminta kebijakan kenaikan tarif sewa meter air PDAM harus ditunda sebelum ada pembicaraan dengan Dewan. Dan Dewan menilai PDAM belum transparan dalam berbagai hal. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin, Bambang Yanto mengaku terkejut mendengar kabar kenaikan tarif sewa meter air pelanggan PDAM Banjarmasin. Pihaknya sebagai mitra kerja pemerintah tapi tidak tahu ada kebijakan kenaikan sewa meter air yang resmi diberlakukan PDAM Banjarmasin sejak 1 Juli 2021. Politisi Partai Demokrat ini menilai kebijakan menaikkan atau menyesuaikan tarif sewa atau apapun yang berhubungan dengan masyarakat sebaiknya ditunda dulu mengingat kondisi masyarakat yang sedang sulit dalam perekonomian di tengah pandemi saat ini. Pihaknya pun secara pribadi sangat tidak setuju dan menyayangkan kebijakan tersebut. Oleh karenanya, Bambang Yanto akan segera menemui Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, untuk melakukan koordinasi dan meminta untuk melakukan teguran kepada PDAM Banjarmasin.
agar dapat membicarakan permasalahan secara bersama guna mencari solusi terbaik untuk melakukan kebijakan tersebut. Sebenarnya kita kaget melihat ada kenaikan di tarif PDAM yang sudah diberlakukan oleh PDAM. Kita meminta nantinya kepada Pak Wali Kota yang baru supaya sesegera mungkin berkoordinasi dengan PDAM, karena bagaimanapun saya yakin ini tidak sepengetahuan daripada Pak Wali Kota. Jadi kita meminta kepada beliau nantinya untuk menegur Ketua Direktur PDAM supaya melepas atau mencabut kenaikan tarif tersebut. Mudah-mudahan beliau ada waktu untuk bertemu kita, segera mungkin akan kita tindak lanjuti. Dan secara pribadi saya sebagai anggota Dewan juga keberatan dengan adanya kenaikan tiba-tiba lah boleh dikatakan tarif PDAM yang kembali lagi ke asal. Saya yakin kita bisa meminta beliau untuk menegur lah. Pihaknya melalui Komisi 2 yang memang membidanginya segera akan memanggil PDAM Banjarmasin. Pasalnya sangat tidak tepat ada kebijakan kenaikan tarif sewa meter yang tentu akan membebankan pelanggan atau masyarakat. Tim Liputan Banjar TV. Sementara itu, anggota DPRD dari Dapil Banjarmasin Utara dan secara pribadi dengan adanya kebijakan kenaikan tarif sewa meter air, Haji Ismail mengaku sangat tidak setuju. Pasalnya kebijakan diambil di tengah pandemi COVID-19, belum lagi sebagian warga kehilangan pekerjaan dan berakibat kondisi perekonomian warga serba sulit. Tidak hanya itu, kebijakan kenaikan tarif sewa meter juga tanpa diketahui anggota DPRD Banjarmasin, yang mana seharusnya apapun permasalahan yang dihadapi PDAM Banjarmasin harus berkoordinasi dengan pihak Dewan untuk dapat mencari solusi bersama. Banjarmasin mengenai kebijakan menaikkan tarif biaya meter, jujur aja saya pribadi baru mendengar sekarang ya, jadi tidak mengetahui secara pasti apa sih permasalahannya, kenapa jadi dinaikkan. Seharusnya menurut kita secara disonding dulu lah, konsultasikan dulu lah ke DPR apa permasalahannya, apakah ini urgent benarkah dengan kondisi COVID seperti ini, masyarakat yang kadang-kadang bekerja kadang-kadang tidak dinaikkan. Nah, kalau menurut saya kalau memang tidak penting tidak perlu dinaikkan lah. Sosialisasikan dulu ke pemerintah, ke DPR. Kami ada kebijakan seperti ini. Nah, DPR lah akan memberikan jawaban nanti. Bahkan jika keputusan ini bersifat urgent, PDAM tetap melakukan koordinasi dengan komisi yang membidangi di DPRD Banjarmasin. Hal senada juga disampaikan Isnaini, anggota DPRD dari fraksi Gerindra, yang juga tidak setuju dengan adanya kenaikan sepihak tersebut. Isnaini menyayangkan sikap PDAM Banjarmasin yang dinilai belum transparan dalam menyikapi berbagai permasalahan. Pasalnya tidak melibatkan DPRD untuk mengambil kebijakan kenaikan tarif sewa meter tersebut. Diterapkan notabene membebankan kepada masyarakat, maka kita tolak. Nah, ini juga kami mendorong bahwa PDAM ini transparan, bicara dalam konteks berapa sih air bersih dari segi penyediaannya gitu, berapa kosnya gitu. Nah, berapa keuntungannya? Selama ini kan belum pernah ada semacam survei atau mungkin satu kajian terhadap berapa sih harga 1 liter air untuk PDAM. Nah, itu juga akan berkontribusi berapa sih menjadi keuntungan dari pemerintah kota. Selama ini kan kita dipadahkan bahwa banyaknya air yang loss. Nah, kalau memang loss, logikanya kan harus diperbaiki. Nah, kalau bicara jaringan perpipaan, nah kita investasikan berapa sih? Yang penting artinya ada transparansi ya. Selama ini kan kita tidak pernah mendengar bahwa PDAM ini kan transparan. Isnaini menegaskan sama sekali tidak tahu dan tidak diberitahu ada kenaikan sewa meter tersebut dan pihaknya minta hal ini untuk ditunda karena memberatkan masyarakat.
Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama Lintas Banua. Usai jeda, kami hadirkan fenomena anak jadi badut jalanan terus menjadi perhatian.